Shalom, sekali lagi Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi, walaupun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan video ini. Tapi pastinya tidak mengurangi rasa bersyukur kita, rasa sukacita kita, karena kita dipertemukan Tuhan, walaupun melalui tayangan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini, tetap saya mau mengajak kembali saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, untuk kita mau sungguh-sungguh datang bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu yang sangat-sangat indah, ini timing yang sangat-sangat baik bagi kita semuanya. Mari ambil Alkitab saudara, cepat ambil Alkitab saudara. Silakan membuka dari Alkitab saudara, kita mau membahas satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Buka dari kitab Ayub, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya ulangi, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah He never fail. Oke, He never fail. Dia tidak pernah gagal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, maka kehidupan kita sekali lagi sudah dijamin oleh Tuhan. Mungkin saudara-saudara ada yang berkata di dalam hati atau di dalam pikiran saudara, masa iya, masa benar. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari saya mau mengajak kita memperdalami ayat ini supaya saudara dengan saya kita semakin diteguhkan, kita semakin bersyukur, dan sekali lagi kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 14 ayat 27 berkata demikian, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah merencanakan, kalau Tuhan sudah menjadikannya, maka tidak akan pernah bisa gagal, tidak akan pernah bisa salah. Mungkin di antara saudara-saudara berkata atau berpikiran di dalam pikiran saudara seperti tadi di awal, saya hari-hari ini gagal, saya hari-hari ini mengalami banyak masalah, saya hari-hari ini mengalami banyak kesusahan dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari ikuti pelajaran firman ini, saudara akan sungguh-sungguh mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Bagaimana kita tahu bahwa memang yakin Tuhan tidak pernah gagal? Bagaimana tahunya? Dan bagaimana saudara dengan saya bisa yakin? Saudara mari ikuti. Poin yang pertama. Poin yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Apa maksudnya? Segala sesuatu di dalam alam semesta ini, di dalam seluruh kehidupan ini, semuanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang benar, Allah di atas segala Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau Dia yang menjadikan, Dia serba tahu segala-galanya. Betul? Saya kasih analogi yang paling mudah. Kalau saudara dengan saya, kita punya kemampuan untuk mendesain, menciptakan sesuatu. Katakanlah zaman sekarang banyak orang menciptakan sesuatu, katakanlah robot misalnya kan, ya menciptakan robot atau menciptakan apa, produk-produk apa. Waktu saudara dengan saya kita bisa menciptakan itu, maka kita otomatis kita tahu kan, kita tahu bagian di dalamnya, kita tahu baut-bautnya, kita tahu tentang segala sesuatu yang ada di dalam produk itu karena kita yang menciptakan. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan, menjadikan segala sesuatu, Tuhan Maha tahu. Dan apa akibatnya bila Tuhan Maha tahu? Akibatnya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak bisa katakanlah jadi salah, tidak bisa memperbaikinya atau tidak bisa memulihkannya ketika sesuatu itu gagal atau sesuatu itu salah atau rusak dan sebagainya. Sama ketika suatu produk, ketika produk itu rusak, katakanlah televisi, ya kan, pasti si penciptanya bisa memperbaiki. Kenapa? Karena dia tahu.
Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, dia Tuhan yang maha tahu. Karena dia maha tahu, dia menciptakan segala-galanya, maka dia tidak akan pernah gagal. Apapun itu, saudara. Apakah Tuhan tahu tentang sakit penyakit kita? Apakah Tuhan tahu tentang kesusahan kita? Apakah Tuhan tahu kita pernah dijolimi, kita pernah dibully, kita pernah direndahkan, kita pernah hancur, kita pernah bangkrut, kenapa kita pernah ditipu orang? Saya mau katakan jawabannya, Tuhan maha tahu. Tuhan Yesus maha tahu segala-galanya. Dan dia bisa memulihkan keadaan semua. Dia tidak pernah gagal. Di dalam Ayub tadi yang kita baca ayatnya Ayub. Ayub adalah orang yang pernah katakanlah tanda kutip. Dia gagal. Dia hancur-hancuran hidupnya. Tapi apakah memang benar itu gagal? No, bukan. Tuhan kembalikan lagi kehidupannya menjadi lebih jaya, lebih kaya, lebih sukses. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal karena dia yang menciptakan dan dia maha tahu segala sesuatunya. Percayalah saudara, Tuhan tahu segala aspek kebutuhan hidup saudara dengan saya dan dia tidak akan pernah gagal. Poin yang kedua, kita belajar di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya begini saudara, ini ayat yang familiar kan? Kita sering mendengar, kita sering membacanya, atau kita sering mendapatkan khotbah-khotbah seperti ini. Saudara, artinya gini, kalau Tuhan itu, kalaupun kita jatuh, tapi Tuhan langsung angkat. Tuhan langsung pegang, Tuhan langsung tolong, tidak sampai jatuh tergeletak alias mati, alias gagal, alias parah dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Artinya begini, saudara. Ketika pun kita jatuh, ketika pun kita salah, ketika pun kita katakanlah kita hilap, ketika kita salah ambil keputusan dan sebagainya, Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan membiarkan sampai itu betul-betul kita membuat hidup kita hancur-hancuran alias gatot. Apa itu gatot? Gatot itu gagal toh. Setuju saudara? Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai dengan gagal total, hancur-hancuran. Walaupun mungkin faktor itu disebabkan karena faktor kesalahan kita. Seringkali kitanya kan, bukan karena Tuhannya salah, Tuhannya gagal, bukan. Seringkali kitanya salah. Kita tidak mau taat sama Tuhan, kita ego, iya kan? Kita kesal dan sebagainya, kita ambil jalan sendiri, lalu akhirnya kita salah jalan, kita mentok dan kita hancur. Tapi toh di situ Tuhan baik. Tuhan mengangkat kita dan Tuhan kembali memulihkan kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan gagal. Artinya apa saudara? Artinya begini maksud saya. Karena Tuhan itu kan yang maha tahu dan dia yang mengendalikan. Ya, tadi yang pertama alasannya karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan maha tahu. Yang kedua, kalau dia maha tahu, maka dia juga yang mengendalikan. Seluruh tatanan kehidupan ini semuanya Tuhan yang mengendalikan. Ketika ada angin badai, angin topan, puting beliung, wah ya, banjir bandang hari-hari ini, cuaca ekstrim di mana-mana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya terjadi seizin Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, tidak mungkin Tuhan gagal. Tidak mungkin Tuhan kalah dengan segala situasi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan pasti siap menolong dan Tuhan pasti bisa memberkati hidup kita. Dia tidak akan pernah gagal. Sekali Tuhan sudah menciptakan kita terlahir di dunia ini, Tuhan pasti menuntut hidup kita sampai seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masih ingatkah kita cerita tentang Daniel? Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat yang ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ini cerita waktu Daniel difitnah. Daniel dihasut.
Ya, Daniel dijebak oleh rekan-rekan katakanlah sekerjanya yang ada di pemerintahan, yang ada di dalam kerajaan Babilonia pada waktu itu. Daniel difitnah bahwa Daniel tidak taat sama raja. Padahal raja juga tahu tentang kredibilitas, tentang kinerja Daniel. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan Daniel akhirnya jatuh? Daniel akhirnya hancur karena difitnah, karena dijolimi? Saudara, tidak. Sama sekali akhirnya Tuhan menolong, mengangkat Daniel, bahkan Daniel mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Setuju? Amin, saudara-saudara. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir. Kita mau belajar, saudara. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga ayat yang familiar. Ya, kita sering mendengar atau sering membaca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tadi berbunyi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya begini, artinya Tuhan itu maha kuasa dan kekuasaannya itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih megah, jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Saya mau mengajak kita melihat, membandingkannya begini. Kalau saudara mungkin melihat peristiwa banjir bandang. Wah, katakanlah banjir tsunami pada waktu itu ya. Beberapa tahun yang lalu yang di Aceh. Katakanlah banjir itu begitu dahsyat. Banjir bandang atau mungkin angin tofan ganas ya. Seringkali di luar negeri ya. Di Amerika atau bagaimana. Saudara melihat itu, saudara merasa itu sudah sesuatu yang maha hebat. Yang maha kuasa. Tapi saya mau katakan, itu belum ada apa-apanya. Itu belum seberapa dibandingkan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Dia, Yesus Kristus, Allah kita. Dia maha kuasa, Dia hebat, Dia bisa melakukan apapun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh sekarang lebih lagi percaya kepada Tuhan dan berharap bersandar kepada Dia. Karena Tuhan tidak akan pernah gagal. Apapun keadaan kita, apapun situasinya, bagaimanapun kondisi kehidupan hari-hari ini, Tuhan tidak akan pernah gagal. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama hingga yang kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sering membaca ayat ini atau mendengar bagian ayat ini? Ini salah satu ayat kesukaan saya, saudara. Artinya begini, saudara. Tuhan bilang sia-sia. Sia-sia kamu berusaha keras, sia-sia kamu coba membangun diri kamu, hidup kamu dengan segala kemampuan kita, dengan segala upaya dan segala cara. Padahal Tuhan bisa memberkati hidup kita dengan caranya yang indah, caranya yang mudah, caranya yang efektif, dan tentunya memberkati kita dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah berkata-kata bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman. Inilah akhir zaman di mana kehidupan hari-hari ini penuh dengan kekerasan, hari-hari ini penuh dengan kecurangan, hari-hari ini penuh dengan kejahatan-kejahatan dan hal-hal kegelapan lainnya, saudara-saudara, sehingga membuat kehidupan manusia semakin hari semakin kacau dan semakin terhimpit. Saya percaya saudara pasti juga mengalami hal-hal yang demikian. Tapi saya mau katakan, sekali lagi jalan keluarnya hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu menolong hidup saudara dengan saya. Bahkan Dia memberikan segala yang kita inginkan, kita butuhkan dengan indah, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah takut. Mari bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan lebih sungguh lagi. Jikalau selama ini saudara-saudara mungkin ada yang belum sungguh-sungguh lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, ini kesempatan yang indah, ini timing yang pas.
buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, supaya dia memulihkan hidup kita, dan dia memberkati hidup kita, dan membuat hidup kita tidak akan pernah gagal. Hari ini, besok, sampai kepada kekekalan. Amin, saudara-saudara. Mari kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Dia sungguh-sungguh. Jikalau saudara-saudara sedang menghadapi pergumulan dan saudara merasa putus asa, saudara merasa jalan buntu, saudara tidak tahu lagi jalan keluar dan sebagainya, sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Kami percaya betul Bapa, Tuhan Yesus, Kau tidak pernah gagal di dalam menolong kami, menjaga kami, bahkan memberkati hidup kami dan menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang menciptakan, Engkau Tuhan yang mengendalikan, dan Engkau Tuhan yang Maha Tahu segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Bila mana di antara penonton pemirsa ada yang membuka pintu hatinya dan mengundang Kau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa berkati, jamah Tuhan Yesus pulihkan, berkati saudara-saudaraku ini. Bapa di surga, bila mana ada pemirsa yang membutuhkan pertolongan, dalam nama Tuhan Yesus, jamah berkati Tuhan. Tunjukkan ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah gagal di dalam menolong dan memberkati hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekaliannya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.